Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatus Sa'adah, NIM 1905112140053 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu standarisasi, yaitu sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, yaitu ada pengertian dari protokol itu sendiri, yaitu protokol dalam ilmu komputer berarti seperangkat peraturan atau prosedur untuk mengirimkan data antara perangkat elektronik agar komputer satu dan komputer lain dapat mempertukarkan informasi. Dan harus sudah ada persetujuan sebelumnya antar perangkat bagaimana struktur informasi dipertukarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian OSI dan TCP/IP. Yang pertama ada model OSI, yaitu susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Sedangkan model TCP/IP yaitu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Selanjutnya ada model OSI dan ini ada gambarnya, yaitu ada 7 layer. Yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Di sini juga ada penjelasan setiap layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer yang kedua yaitu presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer yang ketiga adalah session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMP. Lalu selanjutnya, layer yang keempat yaitu transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data, sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Untuk layer yang kelima yaitu network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Selanjutnya, layer yang keenam yaitu data link layer. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Layer yang ketujuh yaitu Physical Layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan.
Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Selanjutnya ada model TCP/IP. Di sini ada gambar dari TCP/IP model. Ada 4 layer. Yang pertama application, yang kedua transport, yang ketiga internet, dan yang keempat network access. Di sini juga ada penjelasan setiap layer pada model TCP/IP. Yang pertama ada application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan, pada layer ini contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Layer yang kedua adalah transport layer. Selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini ada 2 jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Protokol ini memiliki keunggulannya masing-masing. Pada protokol TCP, ibaratnya adalah menaiki sebuah mobil. Walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap, protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun paket UDP berbeda, analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tak terkalahkan, namun protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup ketika hilang beberapa persen bagiannya. Selanjutnya, layer yang ketiga yaitu internet layer, berisi protokol yang bertanggung jawab dalam pengalamatan dan routing paket. Internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda, seperti network layer pada OSI. Pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Oleh karena itu, lapisan ini memiliki peranan penting terutama dalam mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas atau worldwide internet. Layer yang keempat yaitu Network Access Layer, sama halnya dengan layer data link dan physical layer pada OSI yang mengurusi banyak hal yang berhubungan dengan prosedur mekanis dan elektris dalam transmisi bit-bit. Lapisan ini mengatur penyaluran data, frame-frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah X25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Ethernet, AX25 untuk jaringan paket radio, dan sebagainya. Selanjutnya, ada TCP dan UDP. Di sini ada gambar dari TCP dan UDP. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari TCP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang paling umum digunakan pada dunia internet karena kelebihan TCP yaitu adanya koreksi kesalahan. Dengan menggunakan protokol TCP, maka proses pengiriman akan terjamin. Hal ini disebabkan adanya bagian untuk sebuah metode yang disebut flow control. Flow control menentukan kapan data harus dikirim kembali dan kapan menghentikan aliran data paket sebelumnya sampai data tersebut berhasil ditransfer. Hal ini karena jika paket data berhasil dikirim, dapat terjadi sebuah tabrakan. Ketika ini terjadi, maka klien akan meminta kembali paket dari server sampai seluruh paket berhasil ditransfer dan identik dengan aslinya. Selanjutnya ada pengertian dari UDP. UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol umum lainnya yang digunakan pada dunia internet
dan merupakan connectionless. Hal ini berarti bahwa suatu paket yang dikirim melalui jaringan hingga sampai ke komputer lain tanpa membuat suatu koneksi. UDP tidak pernah digunakan untuk mengirim data penting seperti halaman web, informasi database, dan sebagainya. UDP biasanya digunakan untuk streaming audio dan video. Karena kelebihan UDP yaitu menawarkan kecepatan transfer. UDP dapat lebih cepat daripada TCP karena pada protokol UDP tidak ada bentuk kontrol aliran dan koreksi kesalahan. Artinya UDP tidak mementingkan bagaimana keadaan koneksi, jadi jika terjadi pengiriman data, maka tidak dijamin berhasil sampai atau tidaknya data tersebut. Pada UDP juga tidak ada pemecahan data, oleh karena itu tidak dapat melakukan pengiriman data dengan ukuran yang besar. Selanjutnya ada perbedaan dari TCP dan UDP. Untuk TCP, penerima akan membalas dengan tanda terima ke pengirim, sedangkan UDP, pengirim akan menyampaikan data tanpa perlu menunggu ada balasan dari penerima. Dengan kata lain, pengirim tidak ambil peduli data tersebut sampai ke tujuan atau tidak. Lalu yang kedua untuk TCP yaitu menjamin kualitas pengiriman tetapi mempunyai biaya overhead yang tinggi. Sedangkan UDP, pemindahan data menggunakan pembawa UDP, tidak ada overhead dibanding dengan TCP karena header UDP tidak mempunyai data urutan, acknowledgement, atau flow control. Yang ketiga, TCP dikenali sebagai Connection Oriented Protocol, sedangkan UDP dikenali sebagai Connectionless. Yang terakhir untuk TCP mempunyai header berukuran 20 octets, sedangkan UDP mempunyai header berukuran 8 octets. Selanjutnya ada network protokol. Yang pertama ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Selanjutnya ada Telnet atau Telecommunication Network, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima ada FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Ada LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol, yaitu protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya. Selanjutnya ada SSL atau Secure Socket Layer, yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Lalu ada SNMP atau Simple Network Monitoring Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Selanjutnya ada SSH atau Secure Shell, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Lalu ada POP3 atau Post Office Protocol version 3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Selanjutnya ada IMAP atau Internet Message Access Protocol, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Lalu ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, yang utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan. Lalu ada point-to-point protokol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya ada HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web atau WWW. Terakhir ada DNS atau Domain Name System, yaitu Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Terima kasih.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.